Oke, kita langsung ke soal yang pertama pada pembahasan kali ini. Lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut penutup disebut A. Stomata, B. Lentisel, C. Rambut akar, dan D. Pori-pori. Nah, di sini ditanyakan yaitu lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau. Itu yang dibatasi oleh sel khusus yang biasanya disebut sel penutup. Nah, lubang atau celah yang ini dimaksud apa? Apakah stomata, lentisel, rambut akar, atau D. Pori-pori? Nah, jadi materinya ini lebih ke IPA. Jadi kawan-kawan yang dulu ahli di bidang IPA tentu mudah menjawab soal ini. Ya, untuk ini tentu jawabannya adalah A, yaitu stomata. Nah, pertama stomata. Stomata adalah pori-pori kecil yang dimiliki semua tumbuhan darat. Stomata dapat ditemukan pada bunga dan batang, tetapi stomata terutama terletak pada epidermis bagian bawah daun. Stomata dikelilingi dua sel panjang yang memiliki kloroplas yang tidak seperti sel-sel epidermis lain. Fungsi utama stomata adalah pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Nah, sederhananya, tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen yang berguna bagi hewan dan manusia. Selama siang hari, karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis terdifusi masuk ke daun lewat stomata. Oksigen hasil fotosintesis dan uap air dari respirasi terdifusi ini kemudian keluar dari daun. Nah, kemudian lentisel. Lentisel merupakan bagian permukaan batang yang memiliki lubang halus atau mikro dalam jumlah banyak. Lentisel berusaha atau tersusun atas beberapa sel gabus dan dipisahkan oleh interseluler sehingga membuat susunan batang tumbuhan menjadi longgar. Fungsi utama lentisel adalah untuk membantu proses pertukaran gas antara udara yang bebas di atmosfer dan jaringan hidup pada akar serta batang. Ini membantu melakukan proses pernafasan pada batang dan membantu proses perkembangan pada batang. Nah, kemudian rambut akar. Rambut akar ini adalah bulu-bulu atau rambut yang berbentuk serabut halus pada akar tumbuhan. Biasanya berukuran kecil dan terdapat pada sisi-sisi akar atau percabangan akar. Rambut akar merupakan perluasan permukaan dari lapisan epidermis akar yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral hara. Semakin banyak rambut akar, maka luas permukaan akar akan semakin besar sehingga memungkinkan tumbuhan untuk menjangkau air dan mineral di tempat yang jauh dari tumbuhan tersebut tumbuh. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Perubahan wujud benda dapat digolongkan menjadi perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan wujud tidak dapat kembali kecuali A. Pemanasan, B. Pembakaran, C. Pembusukan, D. Perkaratan. Nah, jadi kita harus perhatikan yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi ini kecuali berarti yang dapat membuat benda kembali. Nah, tentu jawabannya adalah A, yaitu pemanasan. Perubahan wujud pada benda dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Nah, yang pertama, perubahan wujud yang dapat kembali. Pada perubahan wujud yang dapat kembali, benda yang mengalami perubahan dapat berubah kembali ke bentuk semula. Contohnya perubahan pada wujud air. Air dapat berubah wujud menjadi es. Es dapat kembali berubah menjadi air. Bahkan air yang berubah menjadi benda gas dapat kembali berubah menjadi titik-titik air. Selain air, perubahan wujud yang dapat kembali terdapat pula pada garam dan gula. Garam dan gula yang larut dalam air dapat berubah kembali menjadi gula dan garam padat. Caranya adalah dengan menguapkan larutan gula dalam garam itu.
Kemudian perubahan wujud yang tak dapat kembali. Pada perubahan wujud yang tidak dapat kembali, benda yang mengalami perubahan tidak dapat diubah kembali ke bentuk semula. Perubahan wujud yang terjadi karena pembakaran. Perubahan wujud yang tidak dapat kembali misalnya kertas atau sampah yang dibakar. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu dan arang. Dengan cara apapun, abu dan arang tidak dapat diubah lagi menjadi kertas. Jadi jelas ya, perubahan wujud yang tidak dapat kembali itu pembakaran, pembusukan, dan perkaratan. Nah, sesuatu yang sudah dibakar, sudah membusuk dan berkarat itu tidak akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Nah, berbeda dengan pemanasan atau seperti air yang mencair. Nah, itu berarti air masih bisa es yang mencair itu menjadi bentuk air. Itu air yang dipadatkan masih bisa kembali membentuk es. Jadi poin A, jawabannya untuk ini adalah A, yaitu pemanasan. Dia masih bisa kembali ke bentuk semula. Ya, kita ke contoh soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh tindakan menghemat air adalah A. Menutup keran air setelah menggunakannya. B. Mencuci kendaraan setiap hari. C. Memasang keran aerator. D. Menggunakan air bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman. Nah, jadi untuk soal ini saya rasa cukup mudah. Saya pribadi sangat mudah menebak jawabannya. Mungkin begitu juga dengan kawan-kawan. Saya yakin ini tidak akan sulit bagi kawan-kawan untuk menjawabnya. Karena ini contoh soal yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan saya rasa mulai sejak kita kecil itu kita sudah mulai diajarkan mengenai hal ini. Ini tentang menghemat air. Nah, tentu kita sudah tahu bagaimana cara menghemat air, langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghemat air. Nah, sedangkan di soalnya yang ditanyakan itu yang bukan merupakan contoh tindakan menghemat air. Jadi kita tinggal memilih dari keempat jawaban ini. Kita tinggal melihat yang mana yang tidak termasuk menghemat air atau perilaku yang tidak perlu dilakukan, perilaku yang tidak baik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah jawabannya. Nah, jadi yang bukan merupakan contoh tindakan menghemat air, jelas ya jawabannya adalah B, mencuci kendaraan setiap hari. Jadi kita tidak perlu mencuci kendaraan setiap hari, walaupun bisa tapi tidak perlu, karena itu boros air dan itu bukan tindakan perilaku menghemat air. Berbeda dengan A, menutup keran air setelah menggunakannya itu adalah contoh perilaku menghemat air. Memasang keran aerator itu contoh perilaku menghemat air atau kebiasaan menghemat air. Kemudian menggunakan air bekas cuci beras untuk menyiram tanaman itu salah satu tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan untuk menghemat air. Jadi untuk soal semacam ini jelas ya kawan-kawan. Semoga banyak soal semacam ini yang muncul karena mudah bagi kita untuk menjawabnya. Ya, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Tanah merupakan salah satu contoh sumber daya alam non-hayati yang merupakan kandungan dari tanah kecuali A. Nitrogen, B. Air, C. Senyawa anorganik, dan D. Senyawa organik. Nah, ini tentang tanah. Jadi materinya masih lebih ke IPA. Nah, di sini yang ditanyakan adalah contoh sumber daya alam non-hayati yang merupakan kandungan dari dalam tanah kecuali. Nah, yang dulu suka belajar IPA dengan mata pelajaran IPA tentu mudah menjawab soal ini. Ya, jadi jelas ya jawabannya adalah C, senyawa anorganik. Jadi yang kandungan yang terdapat dalam tanah itu nitrogen, air, dan senyawa organik. Jadi yang tidak terdapat itu senyawa anorganik. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Kandungan makro dalam tanah, kandungan organik, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Kandungan mikro dalam tanah, besi, mangan, seng, tembaga, molibden, boron, dan klor.
Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Ya, selanjutnya silakan kawan-kawan perdalam materinya mengenai seputaran soal yang kami bagikan. Ya, semoga kita apa yang kita lakukan bermanfaat. Semoga yang kita lakukan merupakan suatu hal yang nantinya tidak mengecewakan untuk kita, yaitu ketika kita mengikuti tes nanti kita memperoleh hasil yang memuaskan, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, terima kasih kawan-kawan telah mengikuti pembahasan ini sampai selesai.